Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novi Listiani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Kesatrian, Kecamatan Serang, Kota Serang, Provinsi Banten. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi praktik baik aksi nyata modul 2.3 terkait coaching untuk supervisi akademik yang dimulai dengan kegiatan pra-observasi, observasi, dan juga pasca observasi. Selamat menyaksikan. Pada kegiatan pra-observasi diperankan oleh Novi Listiani sebagai coach dan Arina Fajazulfa SPD guru kelas 4 sebagai coachee. Assalamualaikum Bu Ari. Selamat siang. Gimana kabarnya? Tadi ngajar hari ini sehat. Hari ini saya biasa ngajar mata pelajaran matematika, Bu Novi. Oh, hari ini ada jadwal matematika. Iya, matematika biasanya pening-pening sedek gitu. Anak-anak tahu sendiri kan? Aktif ya kalau belajar matematika ya. Oke, Bu Ari, seperti yang sudah dijadwalkan ya, mendapatkan tugas dari kepala sekolah untuk melakukan supervisi kepada Bu Ari. Dalam hal ini supervisi bersama kasih gawat ya. Ini kegiatan observasi berarti ya, sebelum nanti pelaksanaan supervisi di kelas. Kira-kira dari obrolan kita hari ini apa yang diharapkan? Sisi berharapnya Bu Novi, mudah-mudahan dari kita sharing hari ini ya, saya bisa menambah wawasan lagi, ilmu baru nih, kali aja Bu Novi bisa kasih masukan terkait nanti saya ngajar supervisi nanti di hari Jumat ya Bu. Kita akan pelaksanaan di hari Jumat. Ya mudah-mudahan saya bisa mengembangkan kompetensi saya jauh lebih baik lagi, dan mungkin modul ajar yang sudah saya buat bisa ada tambahan-tambahan atau saran yang masukan agar lebih baik lagi. Oke. Jadi pembelajaran ke anak jauh lebih bermakna ya. Amin, insya Allah ya Bu, mudah-mudahan saya juga sama-sama belajar dan bisa saling membantu begitu ya. Kalau boleh saya tahu, besok Bu Ari mau memberikan materi apa nih di kelas? Kebetulan di kelas 4B itu materi pembelajarannya tentang perubahan wujud benda. Oke, tujuan yang ingin dicapai dari pembelajaran besok itu apa Bu? Kalau sesi ada 3 ya Bu, tapi itu tuh anak-anak itu menjelaskan, terus mengamati dan menganalisis dari media pembelajaran yang sudah saya siapkan dari video pembelajaran itu. Jadi dia tahu bagaimana sih proses perubahan wujud benda terjadi dan apa manfaatnya di kehidupan sehari-hari. Berarti Bu Ari sudah menyiapkan perangkat ajarnya? Iya, sudah Mulai dari modul ajar, kemudian apa yang media pembelajaran, terus sebelum ke modul ajar Bu, saya sudah menyiapkan asesmen diagnostik. Jadi saya tuh bisa tahu nih kemampuan awal peserta didik saya ini sudah sampai mana gitu. Terus kan memang siswa itu ada yang gampang menyerapnya, belum cepat menyerapnya, ada yang belum bisa sama sekali gitu. Jadi saya bisa memetakan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik gitu. Pokoknya peserta didik itu semua aktif, terlibat aktif dalam pembelajaran nanti. Oke, berarti Bu Ari sudah lengkap ya menyiapkan perangkat ajarnya, mulai dari modul ajar sampai ke instrumen penilaian juga. Bahkan Bu Ari sudah melakukan assessment diagnostik. Berarti dalam hal ini Bu Ari sudah mengetahui bahwa memang peserta didik itu punya keberagaman. Iya. Dari hasil assessment diagnostiknya Bu Ari yang sudah dilakukan, apa aja yang cenderung anak-anak itu punya kemampuan apa juga? Kan pertanyaan tadi tentang perubahan wujudnya gitu. Yang hal dasar aja gitu. Ada beberapa anak yang memang sudah mengetahui nih perubahan wujud daripada saya tugas gitu, dan bahkan sudah ada yang bisa memberikan contohnya. Dan ada juga anak yang belum mengerti gitu. Pada pesan dari saya itu seperti apa gitu. Dan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari yang biasa kan istirahat anak jajan misalnya es gitu kan, itu kan nggak ada perubahan wujud bendanya gitu ya. Hal sederhana itu pun memang ada siswa yang belum bisa gitu. Jadi saya sudah mengatakan, tetapi saya tidak mengkotak-kotakan anak yang misalnya dia belum bisa gitu ya, saya kelompokkan dengan yang belum bisa tidak, tapi kelompok yang saya buat ini secara heterogen
bisa mengajari yang belum bisa gitu. Jadi memang ada lah kalau dengan budaya betul ada bagus itu Bu Ari. Kemudian dari tadi yang sudah Bu Ari sampaikan, anak-anak kan memang belum semuanya tahu nih konsep tentang perubahan hidup ya. Kira-kira dari hal tersebut ya, assessment yang sudah Bu Ari sampaikan, strategi apa yang sudah Bu Ari persiapkan untuk pembelajaran? strategi yang saya terapkan itu lebih ke pembelajaran berdiferensiasi gitu. Pembelajaran berdiferensiasi ini saya integrasikan dengan impact dan pembelajaran sosial emosional gitu. Karena saya lihat ya pembelajaran diferensiasi ini cocok dengan kebutuhan metode yang kebutuhan belajar dan materi yang akan saya sampaikan kepada anak gitu. Berarti Bu Ari media pembelajarannya juga sudah disiapkan ya oleh kepolisian. Oke, berarti dalam hal ini juga Bu Ari sudah memahami nih karakter peserta didik ya, kemudian sudah bisa membaca nih dari hasil assessment diagnosisnya. Bagus Bu Ari apa yang sudah dilakukan oleh Bu Ari. Kemudian tadi kalau boleh tahu Bu Ari untuk menyelesaikan pembelajaran buat adakah bantuan dari siapa yang Ibu harapkan atau Ibu mungkin butuh teman lain menyiapkan bahan pembelajaran? Ya, alhamdulillah ini. Ya salah satunya kan saya sharing dengan Bu Novi sebelum saya buat modul aja gitu kan. Nah, bantuan-bantuan ini yang saya dapatkan ada dari beberapa kepala sekolah, karena beberapa kepala sekolah membantu saya mengecek modul ajar saya, kemudian saya sharing diskusi dengan Bu Novi terkait tujuan pembelajaran saya ini apakah sudah sesuai ya kan Ibu gitu kan, apakah ada yang kurang gitu ya, bahkan dari sampai ke instrumen penilaiannya pun dan LKPD-nya pun saya sharing diskusi dengan teman sejawat gitu, dengan Bu Novi, dengan Pak saya Pastor, saya pun ada komunikasi gitu, karena memang itu sangat membutuhkan gitu. Apalagi melihat kendala saya Bu, anak-anak saya ada beberapa anak yang kurang fokus tuh, terus suka ngobrol gitu, jadinya ya saya berdiskusi dengan teman-teman saya dan bapak kepala bagaimana nih ya saya bisa memanajemen kelas dengan baik dan Selanjutnya adalah kegiatan observasi yang dilaksanakan di kelas 4A, diperankan oleh Novi Listiani sebagai observer dan Arina Fajazulfa SPD sebagai observi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.
Sudah selesai video yang kedua, sekarang keluarin mukamu. Tadi Bapak Nuraini dan Elo yang sudah menjelaskan tentang perubahan. Ada apa aja? Jung yang bisa jawab kelompoknya. Marista, yang perempuan nih belum jawab. Mau tunggu, betul nanti. Harus tambahin 1 poin lagi setiap kelompok. Mas, aku lagi mau tanya. Tadi air, kenapa dia bisa membeku? Pengeroyokan, buahnya 1. Coba, Jung, biasakan. Jung. Siapa yang bisa jawab? Kaki. Karena suhu yang dingin. Boleh, sekali lagi, ada lagi? Kelompok 2, 1 poin. Kenapa, Jung? Yang perempuan, kenapa air tadi bisa membeku? Yang apa? Ya, sama kayak Rizky, karena suhunya terlalu dingin. Berarti suhu terlalu dingin tadi suhunya rendah ya. Karena suhunya rendah, air yang tadi yang cair menjadi dinamakan dan dari kelompok 3, 1 poin lagi. Tepuk tangan buat kita semua. Nanti ya, di rumah kita banyak kan sudah biasa tiap hari curhat tangan mau jawab, ya kan? Nah, sekarang ya kita akan praktek tentang perubahan biji benda. Benar nggak sih? Ya, yang terjadi itu dari padat menjadi air. Benar nggak sih? Ya, perwakilan kelompoknya boleh maju ke depan. Ini
Yang sudah kalah diberikan satu kan lembar. Jangan lupa nomor absen nampak ya. Halo. Oke. Yang sudah jadikan satu nih, jadikan satu ya. Nah. Oke. Nama kamu. Nah, sudah? Oke, kalau sudah jadikan satu. Oke, kelompok satu sudah. Kelompok dua bagaimana? Oke, kelompok dua. Yang sudah boleh berlakukan kelompoknya kasih digoreng. Sudah semua? Sudah. Sekarang boleh saya tanya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar perubahan wujud benda? Happy, senang? Siapa yang sedih? Cuk? Siapa yang bingung? Siapa yang senang? Oke, tepuk tangan buat kita semua. Tadi kan kita sudah belajar tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda ada apa aja sih? Coba yang berani coba tangan kelompoknya dapat poin. Ya. Terus ada lagi? Aufal, Rizky atau Al-Farizi nih? Rizky udah. Aufal coba. Aufal. Berhenti ya.
Terakhir adalah kegiatan pasca observasi yang diperankan oleh Novi Listiani sebagai coach, Arina Fajar Zulfa SPD sebagai coach, dan Neneng Fitria Pari SPD MPD sebagai observer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ali. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bu Arin, bukan ini mengganggu waktunya ya. Kali ini kita akan melanjutkan kegiatan supervisi yang kemarin sudah dilaksanakan. Dalam hal ini Novi akan memberikan beberapa pertanyaan pas observasi ya. Kemarin kan Bu Arin sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, dan saya juga sempat mengamati bagaimana proses pembelajarannya berlangsung. Kalau berkenan, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Arin. Boleh, mulai. Masukan saya juga kan. Siap. Untuk yang pertama saya mau tanyakan bagaimana kemarin perasaan Bu Arin ketika melaksanakan pembelajaran di kelas. Alhamdulillah untuk kalau misalnya karena senang yang pastinya, karena pembelajaran yang saya laksanakan itu saya merasakan sampai kepada anak-anak kan. Saya melihat hasil refleksi anak-anaknya juga banyak yang paham, walaupun memang ada beberapa anak-anak yang belum memahami gitu penyampaian materi yang sudah saya sampaikan gitu. Jadi kemarin alhamdulillah berjalan lancar ya kegiatan proses pembelajarannya. Kalau boleh Bu Arin bisa diceritakan kembali kira-kira area pengembangan yang Ibu lakukan kemarin langkah-langkah pembelajaran seperti apa? Saya untuk yang dulu dari awal saya membuat asesmen diagnostik, kegiatan membuka, kegiatan inti, penutup, bahkan sampai proses penilaiannya gitu kan. Proses penilaiannya itu dari keterampilan kognitif, afektif, terus keterampilan sikap juga ada gitu. Semuanya sesuai dengan modul ajar yang sudah saya buat. Saya modul ajar yang sudah Bu Arin buat ya. Alhamdulillah kalau begitu Bu Arin kemarin proses pembelajarannya berhasil dengan baik atau tidak? Alhamdulillah sih, kalau dikatakan berhasil, tapi walaupun belum 100% ya juga. Karena masih kurang lebih 15% lah anak-anak yang ada yang masih belum memahami. Itu terlihat pada saat saya membagikan tes formatif. Sebetulnya kalau kaitannya dengan berhasil tidak lumrah ya, mungkin ada guru lain juga mungkin ada yang merasakan gitu. Tapi ketika dalam pembelajaran tadi yang Bu Arin mungkin ada beberapa kendala terkait formatif. Untuk kedepannya strategi apa yang Bu Arin siapkan di pembelajaran berikutnya? Sebenarnya kalau untuk kendalanya ya bilang kendalanya itu pada saat pembagian saya melihat kan saya sudah membagikan kelompok ya berdasarkan kemampuan anak-anak, dan saya rancang kelompok itu secara heterogen Bu. Nah, kolaborasinya memang ada, tapi menurut saya masih kurang aktif, karena yang aktif, yang masih belum aktif hanya mengamati Bu. Karena memang anak-anak itu belum terbiasa menggunakan metode baru ya, diferensiasi, apalagi terintegrasi dengan kita dan pembelajaran sosial emosional gitu ya. Jadi menurut saya kendalanya lebih untuk tes formatif mungkin karena pada saat saya penyampaian mungkin sayanya kurang kecepatan dalam penyampaiannya gitu kan. Anak-anak pada saat melihat video studi kasus masih belum menyimak dengan baik gitu, karena ya itu tadi anak-anak belum terbiasa. Nah, untuk kedepannya gitu ya, saya harapkan juga dari melihat hasil refleksi anak-anak, dan anak-anak tuh antusias Bu pada saat kalau misalnya saya menggunakan video pembelajaran, apalagi pertanyaan menggunakan quizzes gitu ya Bu ya, mereka jauh lebih semangat. Dan bahkan saya pun tidak menyangka ya ada anak yang saya nilai kurang Bu, dan ada gangguan fokus, itu fokus Bu menggunakan itu. Jadi lebih ke depannya ya penggunaan media yang interaktif gitu, dan pendekatan saya dengan anak gitu ya, pendampingan saya setelah belajar pada anak-anak yang tadi 15% yang kurang gitu, mengadakan media. Jadi yang masih kurang di saya itu mengadakan pengayaan Bu. Karena kan kita melihat anak yang kurang saja kan,
Luar biasa Bu Arin, berarti Bu Arin sudah melaksanakan tadi pembelajaran yang terdiferensiasi ya, mengelompokkan peserta didiknya bahkan secara heterogen ya. Jadi anak-anak bisa saling melengkapi di dalam kelompok. Mungkin tadi anak yang kurang antusias ketika diberikan media interaktif sangat antusias, sudah bisa fokus. Nah gitu luar biasa. Adapun mungkin beberapa kendala yang tadi sudah Bu Arin sampaikan, strateginya sudah Bu Arin sampaikan, apa nih Bu Arin akan melaksanakan strategi tersebut untuk lebih baik ke depan? Kalau saya sih sudah mulai Bu sebetulnya, karena itu kan kita menjadi refleksi saya ya sebagai guru gitu ya. Saya sudah mulai karena mengadakan pendampingan terstruktur dari Senin sampai Sabtu ya, kecuali hari Selasa, karena menurut saya waktunya itu kurang kondusif karena jam pelajaran terakhir itu pencak silat Bu. Nah walaupun memang secara pelaksanaannya untuk perubahan ini secara bertahap pelan-pelan gitu, karena tidak hanya adaptasi ke siswa, saya pun sebagai guru ya Bu ya, menggunakan ini juga ternyata luar biasa gitu ya. Kita benar-benar membuat asesmen diagnostik untuk mengkotak-kotakan anak, tapi memang dari situ kita menjadi tahu gitu dan punya catatan khusus buat setiap anak gitu. Jadi lebih mengenal ke siswanya gitu ya, nggak cuma kamu tinggal di mana, tapi saya malah tahu anak-anak suka apa, maunya apa gitu ya. Jadi nggak sama lah Bu gitu saya dulu. Masya Allah, berarti memang ini kalau guru sekolah dasar itu merangkap guru bimbingan konseling. Iya betul. Jadi layanan khususnya juga sudah mulai dijalankan oleh Bu Arin. Alhamdulillah mudah-mudahan konsisten lah, itu tadi itu PR konsisten. Insya Allah. Ya, apa yang sudah Bu Arin tadi ceritakan, perubahan dan perbaikan yang sudah Bu Arin rencanakan, mudah-mudahan nanti ke depannya bisa terus dilaksanakan secara optimal ya. Ada perubahan yang lebih baik untuk peserta didik kita. Terima kasih Bu Arin atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan Bu Arin berkenan, tidak bosan ya. Ini mah kan kemarin Ibu udah supervisi ya. Ada nggak nih Bu saran buat saya nih ya? Gitu, apalagi kan saya melihat Bu Novi ini di kelas ya, memang Bu punten gitu ya. Di kelas tuh anak-anak terlihat antusias gitu. Dan saya merasa Bu Novi mengajarkan anak itu sama rata gitu. Karena saya juga belum pernah supervisi Bu Novi. Karena saya sendiri kan nggak pede gitu ya. Jadi saya mau nanya Bu sarannya gimana biar saya tuh jauh lebih baik gitu ke depannya gitu. Jadi guru ya, awalnya lebih ke sharing ya, sama saya juga kan masih belajar gitu, makanya ada kegiatan seperti ini supaya kita bisa saling melengkapi gitu ya, apa yang sudah Bu Arin buat juga mulai dari modul aja, assessment gitu. Intinya mungkin kalau kita sebagai pendidik, ketika apa yang sudah kita rencanakan kita laksanakan, apapun hasilnya jangan bosan untuk terus diperbaiki. Artinya kita harus up to date lah sebagai guru, terutama anak-anak sekarang kan hidupnya berdampingan dengan teknologi ya. Nah itu saya untuk menerapkan gadget itu ke anak di dalam kelas gitu. Kan sedangkan saya tuh punya gadget, tapi saya ngasih ke anaknya gimana gitu. Takutnya khawatir saya ngasih ke anak, apalagi anak laki-laki kan iseng nyari apa-apa gitu ya. Terus sih mungkin kalau untuk awal kita fasilitasi aja dulu ya dari punya guru. Tapi kalau barunya kelas 4 ya, sudah kelas tinggi, insya Allah anak-anak bisa lebih dikondisikan gitu. Kemarin juga saya sebenarnya sudah cukup kondisi, baru di kelas sudah bagus gitu. Berdiferensiasinya sudah terlihat dari anak-anak itu. Jadi kita sama-sama belajar lebih baik. Terima kasih Bu Arin waktunya hari ini. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian aksi nyata saya terkait modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Salam dan bahagia selalu Bapak Ibu guru hebat. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.